Ya, halo semua, balik lagi dengan saya Thomas Budianto. Dan saya Giovanni Budianto. Oke, halo semua. Jadi kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang menarik juga, yaitu adalah tentang pembunuhan ya. Jadi ini adalah tragis nih, tragedi juga. Seorang bapak yang membunuh anaknya dan juga membuat istrinya cedera parah. Kemungkinan ini ah, sulit dibilang kenapa. Terus habis itu ada lagi di mana polisi yang lagi bersihkan senjatanya terus tidak sengaja menembak orang sampai meninggal. Jadi sudah tahu. Belum. Oke, kita langsung kok lihat videonya ya. Yang pertama dulu. Jadi seorang suami di Jatijajar, Tapos, Depok tega membunuh anak kandungnya sendiri. Sementara itu sang istri ditemukan bersimbah darah dan sedang mengalami masa kritis. Aksi pembunuhan sadis itu terjadi 1 November 2022 kemarin. Ayah berinisial RNA nekat membunuh anaknya, yakni TKPC 13 tahun saat hendak berangkat sekolah. Nah, jadi lagi pakai seragam sekolah dibunuhnya. Hmm. Istri pelaku jadi korban. Sang istri ditemukan bersimbah darah di rumahnya. Terdapat sejumlah luka di tubuh sang istri sehingga istrinya kondisinya sekarat atau kritis. Oh, jadi di lukainya itu pakai kayak bacok, kayak pakai golok gitu loh, Dek. Hmm. Jarinya anaknya itu jarinya sampai putus, dibacok, dipakai golok gitu. Habis itu matanya sampai kayak pecah atau luka, sampai keluar gitu kalau nggak salah. Ini Kalau gimana nggak salah menurut? gara-gara tersinggung nggak sih? Tapi hubungannya sama anaknya apa ya? Kurang tahu. Nah, jadi ada mungkin anaknya juga ngikutin istri mamahnya mungkin. Jadi kurang. Kalau Koko nggak salah ya, pokoknya intinya adalah motifnya adalah bapaknya tuh kayak merasa tidak dihargai. Ya Motifnya. itu. Katanya kan merasa tidak dihargain, tapi itu kan biasanya suami istri. Lah sama anak hubungannya apa? Ya, kok habis itu juga kalau nggak salah si orangnya ini juga mau bunuh adiknya juga, adik kandungnya atau adik iparnya gitu. Pokoknya serumah juga. Jadi untung tidak sampai gitu loh. Kalau menurut Koko ya, kalau menurut Koko ini sih kayak makanya Koko bingung memang. Kalau misalnya sama istrinya gitu Koko masih kayak oh ya, merasa tidak dihargai istrinya ya. Tapi kalau anaknya kenapa? Ini kan darah dagingnya, betul kan? Hmm. Terus Pelaku sering pulang pagi, sering cekcok, ditanya sama istri kenapa pulang pagi, kemudian terjadi cekcok mulut. Menjelang sholat subuh ke masjid dulu karena istri minta cerai. Saat sepulang dari Pelaku sempat sholat subuh di masjid. Sepulangnya dari masjid, pelaku melihat istrinya sudah rapi hendak pergi dari rumah. Anaknya pun sudah memakai seragam sekolah. Istrinya sudah rapi dan sudah beres. Anaknya pakai seragam, istri berangkat. Pelaku tidak terima, cekcok hebat. Pelaku memakai golok di rumah menganiaya istrinya. Putri sulungnya menjadi target pembunuhan itu. Oh mungkin kayak nggak sengaja mungkin. casual, casualty berarti. Iya Ya mungkin. kayak bukan casualty apa istilahnya tuh. Nggak sengaja kena atau nggak sengaja Ah, karena emosi kan? mm-mm. Ya kalau menurut Koko sih itu. Jadi ya Koko bingung ya tapi Koko semarah-marahnya sama orang juga. Apalagi Koko punya anak kan jadi kayak nggak masuk akal gitu loh. Iya kan deh? Kayak nggak masuk akal kan deh? Ini Mm-mm. sih kalau menurut Koko bener-bener kerjaan setan sih. Jadi kayak dimasukin setan sih sebenarnya orangnya. Kayak dihasut gitu. Otaknya sudah nggak bisa ngontrol emosi lagi. Jadi kayak udah dilakukan aja udah. Setelah sadar baru kayak gue ngapain? Iya kan? Nah, yang tapi ini pelajaran juga nih buat semua orang suami istri. Semua orang itu berpasangan pasti ingin dihargai gitu loh. Semuanya, mau yang istri apa, yang suami. Jadi jangan gimana ya? Jangan terlalu merendahkan lah, karena kita nggak tahu cerita sebenarnya kan di belakangnya. Cuma mungkin ada Mm. ada kemungkinan suaminya nggak benar-benar merasa tidak dihormatin gitu loh. Sama kalau misalnya kayak suami kerja nih, terus istrinya di rumah jadi ibu rumah tangga ya. Terus suaminya Mm. kayak ngerendahin istrinya gitu, gara-gara istrinya ibu rumah tangga itu juga nggak benar.
Karena kerjaan di Hmm. rumah, jaga anak, bersih-bersih rumah, nyiapin makan, nyuci baju, ngepel, nyetrika itu juga capek sebenarnya. Apalagi kalau jaga anak kecil tuh sebenarnya juga capek gitu loh. Jadi kita sama-sama lah, saling menghargai lah. Kalau menurut aku itu sih. Tapi juga ini pelajaran buat ibu-ibu, walaupun suaminya kerjanya apapun ya, itu kan sudah pilihan Anda gitu kan. Mau jadi istrinya kan udah pilihan kamu gitu kan. Duitnya seberapa ya udah terima gitu. Jalanin bersama gitu loh. Jangan direndahin, jangan ngerasa kurang terus atau gimana, ya kan? Sama-sama lah. Dan kemudian menurut kamu pelajarannya lagi ya emosi itu kita harus bisa kontrol emosi apalagi cowok gitu loh. Karena kamu kan gini ya, kalau cowok itu kan badannya lebih besar dan lebih kuat secara fisik ya daripada cewek ya, secara biologi. Jadi kamu harus bisa benar-benar ngontrol emosi gitu loh. Karena kalau kamu tidak bisa ngontrol emosi terus melakukan suatu kekerasan fisik itu hasilnya bakal fatal gitu loh. Ya kan? Hmm. Iya nggak? Kalau menurut Dede gimana? Iya benar. eh Sebenarnya seperti yang sudah dibahas bolak-balik, kalau nggak siap buat nikah jangan nikah dulu sih, terutama Nah, punya anak. itu juga penting. Jangan nikah lah kalau belum siap. Kalau masih mau happy-happy, Soalnya lagian gini, nikah itu kan bukan cuman bagian daripada sahnya aja, tapi yang paling susah itu adalah menjalaninya dan bertanggung jawab dalam pernikahan itu sendiri, termasuk provide juga. Kalau kita ngomong sebagai provider ya, saya nggak bilang cewek ataupun cowok. ya. Tapi kalau Kalau kebanyakan cowok lah ya memang. ya, tapi kalau memang nggak merasa nggak sanggup atau nggak bisa Jangan, atau memang mentalnya nggak kuat, ya jangan gitu loh. Karena kan jangan kalau dibilang merit. ini dibilang merasa nggak dihargain kan, asumsi saya ini berarti mungkin karena masalah pekerjaan ya. Karena saya ada baca artikel yang bilang berapapun yang saya hasilkan dia tuh pegawai nggak pernah dihargain katanya gitu. Ya, mungkin Eh, duitnya kurang gitu menurut istrinya atau ah, gimana. tapi kan anaknya udah 13 tahun berarti 13 ya, pokoknya belasan tahun lah. Ada dua anaknya. Berarti berarti kan hubungan ini bukan hubungan kemarin sore gitu loh. Jadi mental itu harus disiapkan bahwa hidup tuh nggak selalu di atas. Kadang-kadang kita di bawah dan kita juga harus bisa bounce back ke atas, atau kalau nggak pun ya pada saat di bawah tuh kita jangan minder sendiri gitu loh. Ya, Gak tahu ya, dijalanin. it's easier said than done though. Ya, kita ngomong memang kita belum mengalamin ya, belum jalanin ya. Mm-mm. Cuman Kayaknya anaknya tuh jadi cuman collateral damage doang gak sih? atau memang anaknya juga kurang ajar sama bapaknya. Kita kan nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Ya, cuman tetap salah bapaknya. Dan Mm-mm. itu bodoh goblok banget menurut kok bunuh anak sendiri loh. Gila ya kan nggak masuk akal itu. Kok nggak. Wah, Koko lebih cepat bunuh diri sendiri daripada bunuh anak sendiri kayaknya. Kalau Koko ya. Hmm. Nggak. Sebenarnya sih saya kadang gini, pernah nggak sih kayak kalau orang tuh udah kemakan emosi, Ya, the, ya, the last thread in you that can hold you back itu kayak kesadaran kita doang gitu loh. Kadang-kadang ada ya, orang yang giving it kayak ya sudah menyerah aja terhadap terhadap temptation emosi. itu. Ya Ya, ya ada kan, feeling ada itu ada ada kan kan. ada. Dan Memang cuman kebanyakan kita yang memiliki self conscious kayak stop it kayak gitu loh. ya. Apalagi memang Koko sih ngerti. Memang biasa kita marah kayak Koko juga atau Dede kan kayak walaupun marah kita jarang kok susah marah gitu sebenarnya. Kita tidak gampang terpancing kan sebenarnya, nggak gampang ke-trigger kan kita orangnya. Cuma memang Hmm. yang bisa men-trigger kita siapa Nade? Orang Orang terdekat. terdekat. Orang Betul. terdekat yang memang bisa nge-trigger. Nah, Ya itu memang betul. memang bahayanya di situ. Kayak kok kalau orang kayak nggak terlalu atau teman dekat atau cuma orang biasa di jalan atau orang nggak kenal, biarpun nubruk mobil koko juga kok paling kayak marah, tapi tidak yang sampai kayak nggak pakai otak gitu loh. Memang yang bahaya itu memang orang terdekat memang. Orang terdekat betul. Karena kita ngerasa kayak, wah kenapa nih? Padahal orang terdekat tapi kayak keluarga dekat, tapi kenapa dia nggak ngerti gitu loh. Nah itu hati-hati, hati-hati. Karena ya namanya emosi, semua orang bisa ya kepancing emosi. Cuman ya itu hati-hati. Kalau kelebihan kebablasan ya ini masuk berita, masuk penjara, masuk penjara dan masuk berita terus anak meninggal ya kan. Bodohnya Mm-mm. luar biasa gitu kan. Ya itu makanya itu pelajaran buat kita semua. Ya kan ya? Mm-mm. Betul. Dah, oke. Ada lagi deh? Enggak, itu aja sih. Itu aja ya. Terus kemudian berita berikutnya polisi nih. Pengendara mobil tewas tertembak peluru pistol Polantas yang sedang dibersihkan. Nah, ini korbannya di sini. Ini dievakuasi
Di jalan berarti ya. Namanya Suwardi korbannya. Tertembak di dalam Hmm. mobil. Lagi melintas di persimpangan jalan. Pontianak Kalbar. Hmm. Siang hari. Ini Bintara Satlantas Polresta Pontianak. Lagi Satlantas berarti ya itu dong, lalu lintas. polisi lalu lintas dong. Iya, lagi bersihkan di pos polisi. Lagi dibersihkan terus tiba-tiba meletus. Dan mengenai kepala korban. Hmm. Ini Kapoldanya. Lagi bersihkan senjata. Lagi pas istirahat. Hmm, 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 hmm. Alat-alat buat bersihkan sudah disiapkan, katanya di kantongnya. Pas duduk lagi membersihkan senjata api. Oh, nggak sengaja meletus. Oh, kena triplek posnya. Oh, jadi triplek kaca terus kena mobil orang. Ya, jadi gimana menurut Dede? Apa ya, saya memang saya tahu ada asas praduga tidak bersalah ya, prejudis. Tapi satu, menurut saya pasti ada dong SOP kalau kita membersihkan senjata api. Yang pertama pelurunya di disarm dulu. Ya, itu Ya kan logika sih. harus. Mungkin harusnya nggak SOP malahan logika kayaknya. Jadi dari segi teknis aja itu udah salah. Jadi Problem. Ya, terlepas dari sengaja dan tidak sengaja itu aja udah salah. Jadi kan harusnya tuh masuk ke pengadilan pidana, pidana umum apa militer ya? Saya kurang tahu sih. Kan soalnya nggak hasil tahu. temuan pengadilan juga belum keluar ya Ini baru kok hasil. kayaknya. Ah, ah. Eh, jadi menurut saya secara teknis aja cara membersihkannya itu udah salah pakai banget gitu loh secara logika umum. Terus yang kedua harus dibuktikan dulu melalui pengadilan. Saya asum nih harusnya masuk pengadilan sih. Ya, Harus dibuktikan melalui pengadilan bahwa antara korban dengan yang ditembak itu tidak ada hubungan sama sekali dan motif. ya. Karena Maksudnya berencana gini, atau enggak gitu ya karena pembunuhannya. kebetulannya tuh terlalu wow gitu loh. Ya, agak Ngakak, aneh. kadang Iya, aneh sama banget soalnya. lagi Koko kayaknya nggak, Koko sih lagi nggak tahu ya. membersihkan. Sebagai polisi itu memang Heeh. sering bersihkan senjata api atau gimana? Karena Koko seumur hidup belum pernah ngelihat kayak orang polisi pakai senjata api sih sebenarnya di Indonesia ya. Hmm, Jadi Koko agak sebenarnya bingung. Kenapa harus kayak membersihkan senjata api pas lagi di kantor kantor di pos polisi gitu loh. Koko bingung. Jadi dan menurut Koko sudah jelas ini pembunuhan sih. Entah berencana atau tidak ataupun kayak sengaja atau tidak sengaja oh ini ya, pembunuhan. kalau penghilangan nyawa kan iya, Ya penghilangan ini nyawanya pembunuhan. iya Jadi betul. harus ada hukumannya jelas karena orang meninggal ini Eh, eh, ceritanya. eh, Bentar, bentar, bentar. Definisi pembunuhan itu kan mungkin ada unsur sengajanya ya kok. Jadi mungkin kata-kata penghilangan nyawa kali ya. Manslaughter lah mungkin Enggak tidak ya? sengaja. Tapi kan tetap bunuh. Ya, Tetap bunuh deh. Tapi mungkin iya. levelnya rendah lah. Bukan yang berencana, bukan yang kayak atau ada motif. Mungkin kita ngomong tidak sengaja dan kecelakaan lah, kecelakaan. Tapi tetap pembunuhan jatuhnya. Hmm. Menurut saya sih coincidence-nya agak sedikit sedikit wow sekali sih. Oh jadi Megang senjata api di tengah keramaian, isinya tidak dicopot, lagi dibersihkan, terus kan tiba-tiba ketembak orang yang lagi. biasa kan pistol ada Kenapa? pengamannya kan? Pistol ada pengamannya kan biasanya. Harusnya ada pengamannya. Kayaknya ya yang bagian pelatuk itu kan harusnya udah ada tuh pistol tuh. Mungkin saya bukan ahlinya. Coba kalau ada yang ahlinya di sini dijelaskan apakah ada pistol tanpa pengaman. eh Terus caranya untuk membersihkan pistol itu seberapa sering, di mana, occasionnya apa, dan bagaimana cara membersihkan yang betul. Tapi logika umumnya kan harusnya di disarm dulu pelurunya. Ya, Jadi bagian-bagian yang ini dikeluarkan tuh lah. agak aneh. Kalau seandainya pengaman, betul. Kalau seandainya pelurunya tidak dicopot, pengamannya bisa itu sudah disarm, terus.
posisi lagi di tengah keramaian. Jadi banyak sekali coincidence yang agak sesuatu. Terus habis gitu kenanya langsung di kepala kayak one shot to death gitu loh. Iya, benar. Enggak Agak kan? ya. Jadi kalau kita konspirasi ya, ini spekulasi ya, Hmm. agak aneh gitu ya. Kejadiannya, apakah ada udang di balik batu gitu kan kita nggak tahu. Ya. Oke. Nah, udah ya. Ada lagi? Hmm. Itu aja sih. Iya, saya harap sih masuk ke pengadilannya dicari bukti-bukti pengadilannya. Mm-mm.